Baik ya, kita mulai perkuliahannya. STA 315, statistik atau statistika non parametrik. Ya. Oke. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, kayaknya buku yang dipakai sebagai acuan adalah buku yang terakhir saya kirim. Ya. Nanti tentu ada tambahan-tambahan di materi-materi akhir yang mana kalau di buku ini belum ada, ya, tambahannya nanti. Oke, saya share dulu materinya, ya. Oke, statistika non parametrik. Ya, yang selama ini kalian pelajari dalam metode statistik, ya, itu umumnya adalah statistik parametrik. Ya. Parametrik itu kata sifat. Jadi di dalam mempelajari statistik, ya, khususnya sebaran atau distribusi dari perubahan acak, itu ada beberapa yang menggunakan parameter. Ya, ada yang menggunakan parameter. Katakanlah misalnya distribusi normal, itu ada parameternya. Parameter pemusatan atau rata-rata dan parameter penyebaran dari data itu adalah standar deviasi atau varian. Itu ya. Kemudian ada distribusi eksponensial dengan parameter lokasi. Kemudian ada distribusi gamma, selain lokasi juga parameter skala dan sebagainya, ya. Itu semua dibahas dalam statistik parametrik. Nah, statistika non parametrik artinya kita membahas statistik yang mana kita tidak berkenaan langsung dengan parameter sendiri. Seperti halnya kalau kita memiliki pengamatan dari skala pengukuran nominal, ya, dari skala nominal, ya, maka kita tidak perlu mengetahui parameter. Ya, parameter sebetulnya kalau kita bicara nanti distribusinya baru kita bicara, kadang-kadang memerlukan itu. Tapi yang lebih fokus lagi adalah kapan statistik non parametrik itu digunakan. Nah, nanti akan kita bahas, ya. Yang jelas begini, kalau kita memiliki skala pengamatan, ya, skala pengukuran dari pengamatan itu dari kategori nominal atau ordinal, ya, nominal atau ordinal, yang pertama. Yang kedua, ukuran sampelnya itu sedikit atau tidak besar, ya. Sedikit memang relatif, ya, apalagi dengan ditemukannya alat hitung komputer, gitu ya, itu relatif. Jadi yang dimaksud sedikit di sini mungkin kita batasi saja, tetap pada bahasan di mana saat dulu kita tidak banyak menggunakan atau belum ada komputer, yaitu mungkin kita batasi lebih kecil dari 30, kadang lebih kecil dari 20, ya. Itu nanti tergantung bahasannya. Jadi skala pengukurannya nominal atau ordinal, yang kedua ukuran sampelnya kecil. Ya. Kenapa kok dibatasi ukuran sampelnya kecil? Karena kalau ukuran sampelnya besar, ribuan atau bahkan lebih dari itu, kalian sudah belajar dalam statistik matematik atau dalam teori statistik itu ada hukum bilangan besar, ya, bahwa distribusinya secara asimptotik, ya, tadi asymptotically, jadi secara asimptotik itu mendekati distribusi normal misalnya. Itu kalau memenuhi kondisi tertentu. Selain besar, misalnya ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi, begitu ya.
Nah, memang ada apa namanya terminologi lain yang mirip walaupun sebetulnya tidak sama persis dengan statistika non parametrik, yaitu kalau kalian nanti menemukan distribution free statistik, distribution free statistik artinya bahwa landasan atau katakanlah data itu kita tidak mengetahui distribusinya, ya. Tetapi yang diketahui bahwa distribusi itu dari distribusi yang sifatnya kontinu ya, nah gitu, distribusi kontinu. Nah, jadi ada terminologi yang namanya statistik distribution free, ya, distribution free statistik atau statistik bebas sebaran, gitu ya. Nah, oke, jadi itu. Nah, mengenai apa namanya landasan apa saja yang diperlukan di dalam memahami statistik non parametrik itu, yang pertama tentunya statistiknya sendiri. Kalian sudah belajar statistik matematik, kalian sudah belajar statistik. Apa itu statistik? Yang tentunya berbeda dengan statistika. Statistik kalau pakai A begini itu ilmunya. Kalau statistik itu fungsi dari data. Fungsi dari data. Rata-rata misalnya. Rata-rata kan dihitung dari data. Ada X1 sampai Xn dijumlahkan dibagi N rata-rata, ya. Statistik. Ada varian statistik. Ada modus statistik. Ada median itu statistik, ya kan? Itu statistik. Nah, jadi harus tahu dasar-dasar itu. Bagaimana menghitung median, bagaimana menentukan kuartil ketiga, kuartil pertama, atau misalnya kalau bukan kuartil mungkin persentil atau yang lainnya, ya. Harus tahu. Yang kedua karena apa namanya skala pengukuran yang kalau kita bicara statistik non parametrik yang mendasar, ya, karena di luar sana banyak buku statistik non parametrik yang maunya menggampangkan saja, artinya menggunakan data-data yang jumlahnya banyak. Ya, kalau data jumlahnya banyak gampang, menggunakan distribusi pendekatan. Kalau nggak normal ya, kalau kuadratnya normal ya misalnya kayak kuadrat dan sebagainya. Ya. Tetapi untuk sampel yang sedikit, ya, mereka biasanya jarang memberikan teladan-teladan seperti itu. Ya. Nah, oleh karenanya karena baik skala nominal maupun ordinal itu sifatnya diskrit, maka landasan sebetulnya matematika diskrit itu juga diperlukan, atau setidaknya yang berkaitan dengan kombinatorik. Nah, kombinatorik itu kalau kalian bicara permutasi, kombinasi, ya, kemudian tentunya baik permutasi maupun kombinasi itu diawali dengan adanya faktorial, gitu. Jadi saya tidak akan jelaskan di sini. Tentunya ini bisa dibaca sendiri, ya. Nah, oke, ya. Kemudian daripada itu tentunya, ya, kalau tadi bicara statistik itu harus paham, harus sudah tahu apa itu ruang contoh, karena ini kan makanya dalam menyusun perkuliahan itu juga diurutkan yang mana harus diberikan duluan, misalnya teori pengantar teori peluang dan sebagainya, itu ya sudah berurut, sehingga pada pertemuan mata kuliah berikutnya itu hanya sedikit merefresh, tidak membahas detail, ya. Jadi sudah harus tahu apa itu peluang, misalnya teorema peluang dan sebagainya, itu harus tahu, ya. Ini sudah harus tahu. Nah, paling kita harus merefresh apa yang itu yang disebut dengan perubahan acak atau random variable, ya. Nah, random variable sebagaimana kalian ketahui bahwa ini adalah
namanya ini sebetulnya random variable kalau terjemahan lainnya. Random itu acak, variabel itu vary, bervariasi, able dapat variasi ya. Nah, gitu. Nah, bahwa perubahan acak ini kadang kita memiliki, kalau kita kumpulkan data-data itu ya, kita kadang memiliki apa yang disebut dengan fungsi kepekatan peluang yang menggambarkan ini fungsi kepekatan peluang itu ya fungsi peluang gitu aja lah ya. Kepekatannya ada yang menggunakan istilah fungsi densitas peluang atau fungsi kepekatan peluang gitu. Atau peluang saja gitu ya. Nah, itu intinya apa? Kemudian ada daripada itu ada kumulatifnya atau fungsi sebaran kumulatifnya atau fungsi distribusi kumulatifnya. Kalau peluang menggunakan notasi huruf kecil, sebarannya menggunakan huruf besar ya. Nah, oke. Harus bisa membedakan antara diskrit dan kontinu. Antara diskrit dan kontinu. Oke, diskrit. Diskrit dan apa diskrit, apa kontinu ya. Sebaran diskrit. Diskrit itu nilai masing-masing ini terpisah sendiri-sendiri ya. Jadi X1, X1, X2, X2, X3, X3, Xn ya Xn gitu ya. Nilainya terisolasi masing-masing ini beda-beda. Ini tidak harus urut 0, 1, 2, 3, 4 gitu enggak ya. Kalau secara general yang namanya diskrit itu bisa aja ini. Ini 1/4, ini setengah, kemudian 2, 7, berapa ya bisa. Itu tergantung pendefinisian dari X ini. Nah, untuk memudahkan kadang X-nya itu mengambil bilangan-bilangan bulat misalnya gitu. Oke ya. Nah, saya awali dari distribusi diskrit yang paling sederhana. Kita ingat bahwa sebuah tindakan yang menghasilkan dua macam keluaran itu ya, disebut dengan tindakan Bernoulli. Ya. Jadi tindakannya hanya menghasilkan dua luaran, berhasil atau gagal, menang atau kalah, ya, gitu ya. Gambar kalau flipping coin itu gambar Garuda atau gambar angka misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tindakan itu menghasilkan lebih dari dua keluaran, maka tidak bisa disebut tindakan Bernoulli. Misalnya ya. Jadi gitu. Kalau misalnya dalam permainan catur kita kenal menang kalah sama remis, itu tidak bisa dikatakan sebagai tindakan Bernoulli. Nah, jadi kalau misalnya elemen E ini elemennya ini secara matematis, secara matematik ya, itu menerjemahkannya begini. Jadi kalau E itu berada dalam E besar, maka nilai perubahan acaknya itu 1. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya menang gitu 1. Kalau ini tidak menang karena komplemennya, tidak menang itu kalah, maka diberi nilai 0. Gitu. Jadi kalau sesuai apa yang di sini berada dalam kategori ini, padahal kita tahu kategori cuma 1. Menang, lainnya kalah, berhasil, lainnya gagal kan gitu. Ya, jadi kalau ruang contohnya ya isinya E sama E komplement ini. Ya. Oke. Nah, itu Bernoulli ya. Dari Bernoulli ya, Bernoulli itu cuma satu tindakan ya. Bernoulli itu cuma satu tindakan. Kalau tindakan Bernoulli berulang-ulang dan saling bebas gitu ya. Berulang-ulang dan saling bebas. Kemudian setiap tindakan itu, jadi kalau kita misalnya dalam sebuah permainan atau katakanlah menembak gitu. Menembak dengan target bullseye, targetnya bulls itu banteng, A itu mata banteng biasanya yang dalam lingkaran-lingkaran gitu ya. Itu misalnya peluang mengenai sasaran itu P. Peluang mengenai sasaran. Berarti kalau peluang tidak mengenai sasaran, satu min P ya, kan Bernoulli. Nah, apabila dilakukan berkali-kali, artinya N kali, dengan peluang berhasil mengenai sasaran setiap tembakan itu harus sama terus. Kalau peluang berhasil mengenai mengenai sasaran itu adalah P, yang kedua juga P, yang ketiga juga P, sampai yang ke N itu juga P. Itu baru dikatakan
binomial. Jadi N tindakan Bernoulli yang saling bebas, ya kan? Saling bebas. Kemudian peluang berhasil untuk setiap tindakan sama. Ya, itu percobaannya. Dan pengubah acaknya ini, jangan salah ya, pengubah acaknya itu banyaknya berhasil. Banyaknya berhasil sebanyak X. Sebanyak X. Kalau tindakan itu dilakukan sebanyak N kali, kan bisa saja berhasilnya 0. Artinya nggak pernah mengenai sasaran. Terus bisa 1 kali. 1 kali itu bisa yang pertama, bisa yang kedua, bisa yang terakhir, bisa 2 kali. Bisa semuanya kena semua. Itu ya. Jadi X ini adalah banyaknya berhasil tanda petik. Nah, kalau banyaknya berhasil itu ada X, maka banyaknya gagal ada sebanyak N-X gitu ya. Jadi kalau mau mengingat, mestinya harus ingat distribusi fungsi kepekatan binomial itu seperti apa, itu nggak tahu ya. P pangkat X, 1 min P pangkat N min X, ini bisa digantikan dengan Q ya, di mana Q-nya adalah 1 min P. Nah, di sini adalah kombinasi X dari N. Ya, kombinasi X dari N. Kenapa? Nah, kalau misalnya 0 itu nggak pernah mengenai sasaran. Ya, yang pertama 0, yang kedua 0, yang ketiga 0, kan nggak pernah mengenai sasaran semua. Ya, jadi ada berapa cara? Ya 1, kombinasi 0 dari N, 1. Kan nggak ada lagi. Kalau coba misalnya 1 kali mengenai sasaran, kan bisa di tembakan pertama, bisa di tembakan kedua, bisa di tembakan ke-7, bisa di tembakan ke N, kan gitu. Jadi makanya kombinasi 1 dari N itu N. Ya, kombinasi 1 dari, apalin aja kombinasi 0 dari N 1, kombinasi N dari N 1, kombinasi X dari N sama dengan kombinasi N min X dari N, kan gitu. Kan ini N faktorial dibagi X faktorial kali N min X faktorial. Ya, itu binomial. Saya kira paham ini menggunakan PQRS ya, aplikasi PQRS. Ini adalah fungsi kepekatan peluang atau fungsi densitas ya. Kalau N-nya 5 berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. P-nya berapa di sini? Ini misalnya 0,3. Kalau 0,3 maka peluang X sama dengan 0 itu ini bisa dihitung. Ini pada X sama dengan 1, pada X sama dengan 2 dan seterusnya ya. Gitu. Nah, dalam PQRS sebelah kiri ini adalah peluang untuk X lebih kecil dari 2. Kalau yang di sini lebih besar dari 2. Ini angka 2 ini di sini, ya kan, ini. Lebih kecil dari 2 itu di sini, antara 1 dan 2. Berarti kalau lebih kecil dari 2, total ini semua, total 2 panjang jarum ini 0,582. 0,5282, sorry. Sedangkan yang di sebelah kanannya 0,4717, sehingga kalau ini kita jumlahkan itu 1. Kalaupun enggak 1, ini karena yang dimunculkan 4 digit. Ini masih ada digit belakangnya. Ya. Oke. Jadi itu binomial yang membedakan dengan saya lompati dulu, dengan geometrik adalah, kalau geometrik itu ya terdiri dari tindakan-tindakan Bernoulli yang saling bebas. Nah, hanya pembacanya sampai pertama kali berhasil. Jadi bisa saja X cuma 1. Jadi sekali main menang, atau sekali main kalah. Tergantung berhasilnya itu apa. Berhasil kok kalah ya. Ya, artinya ini kalah pertama kali gitu ya. Kalah pertama kali pada tindakan kedua. Ya, kalah pertama kali pada tindakan ketiga dan seterusnya. Artinya kan misalnya si gambler ini, pemain ini berjanji, pokoknya begitu kalah berhenti gitu kan. Jadi begitu, bisa saja sekali main langsung kalah, jadi dia nggak main lagi. Nah, pas misalnya 3 kali, pertama kedua nih menang nih, dia nggak berhenti nih, begitu kalah berhenti dia. Nah gitu.
Nah, yang seperti ini itu geometrik. Ada kata-kata pertama kali. Pertama kali sukses atau pertama kali berhasil. Ya. Oke. Itu geometrik dengan fungsi kepekatan peluangnya, dengan ini gambar fungsi kepekatan peluangnya, ini fungsi sebaran kumulatifnya ya. Oke. Saya kembali dulu sebentar di sini di apa namanya binomial ya. Ini fungsi kepekatan peluang, ini fungsi sebaran kumulatif. Fungsi sebaran kumulatif itu mempunyai sifat bahwa dia tidak turun. Tidak turun itu bisa mendatar begini naik. Begitu menyentuh titik ini naik gitu ya. Seperti fungsi tangga. Untuk limit menuju x menuju min tak hingga itu 0. Menuju plus tak hingga 1. Makanya ini dibatasi dari 0 sampai 1. Ya, ini 1 ini. Oke. Apapun distribusinya sepanjang itu diskrit, maka sifat gambarnya seperti itu. Seperti tangga. Yang membedakan adalah di mana terjadi lompatan-lompatan ini, terjadi jam ya. Oke. Itu geometrik sama aja nih geometrik ya. Nah, pengembangan dari geometrik ini adalah negatif binomial. Kalau geometrik itu pembacanya pertama kali berhasil, kalau negatif binomial berhasil kesekian kali. Ya, berhasil kesekian kali. Berhasil kedua kalinya, ya, berhasil ketiga kalinya karena kalau berhasil pertama kali sama dengan geometrik. Ya. Jadi berhasil ke X kali, berhasil ke R kali. Ya. Pada tindakan ke X. Kalau berhasil ke R kali pada tindakan ke X ya, maka banyaknya tindakan itu tentu dimulai dari R. Artinya sukses sampai R kali baru nggak tahu. Ya, di situ selesai kan. Kalau misalnya bisa jadi di sini jadi banyaknya tindakan di sini ya banyaknya sukses itu dari R plus 1, R plus 2 dan seterusnya. Ya. Jadi banyaknya tindakan tentunya banyak tindakan ya tentunya harus sedikitnya sama dengan R. Ya. Oke. Ada modifikasi memang dari negatif binomial ini. Ya, dari negatif binomial ini ada modifikasi. Fungsi kepekatan peluangnya bukan banyaknya berhasil R kali, tapi banyaknya gagal sampai R kali berhasil. Nah, hati-hati ya. Banyaknya gagal sampai R kali berhasil. Yang dihitung banyak gagalnya. Ya, yang dihitung banyak gagalnya. Nah, yang lain ada hipergeometrik. Ada hipergeometrik ini pada prinsipnya dalam sebuah populasi itu dibagi dua. Dalam populasi dibagi dua, ada populasi sukses, ada populasi berhasil. Ya. Populasi sukses, populasi berhasil. Kemudian karena populasi itu ukurannya besar, maka diambillah sampel. Ukurannya N. Kalau dalam populasi itu ukurannya N besar, ini kalau mau konsisten, N besar itu adalah ukuran populasi, N kecil adalah ukuran sampel. Kemudian M di sini banyaknya sukses ya. Sedangkan banyaknya gagal berarti N dikurang M. Banyaknya berhasil M, banyaknya gagal N dikurang M, ya kan? Dalam populasi. Katakanlah begini. Dalam misalnya masyarakat di kecamatan Y misalnya kecamatan Y gitu, M keluarga itu petani. Berarti yang bukan petani N dikurang M, kan gitu kan? Nah, kemudian diambil sampel secara acak dari populasi di kecamatan itu, populasi keluarga kecamatan itu sebanyak N kecil, ya sebanyak N kecil. Ditanya pertanyaannya, dari sampel sebanyak N kecil itu berapa peluang kalau keluarga petani yang terambil itu sebanyak X, ya kan gitu kan? Nah, yang disampelkan N, yang ditanya
banyaknya petani, keluarga petani itu X, berarti yang bukan petani dari sampel itu juga N-X. Maka fungsi kepekatan inilah yang dipakai. Makanya disebut dengan hipergeometrik. Hipergeometrik itu fungsinya seperti itu. Dalam banyak buku itu tidak memberikan ring, tidak memberikan kisaran X-nya. Nah, dalam kisaran X yang benar itu memiliki nilai minimal ini, nilai maksimumnya ini. Ya. Ini X-nya. Hati-hati dalam kalau baca buku yang lain, ring dari hipergeometrik itu kadang tidak diberikan. Ya. Oleh karenanya hanya ada beberapa buku saja yang memberikan ring yang benar. X ini bisanya dari berapa sampai berapa. Oke. Nah, ada sebaran diskrit lain yang tak kalah pentingnya yaitu Poisson misalnya. Poisson nih ya. Nah, itu beberapa fungsi sebaran diskrit yang punya nama, bukan berarti fungsi sebaran diskrit itu hanya ini ya, itu bukan. Ini yang punya nama, yang apa namanya di kebanyakan buku sudah dipakai sebagai referensi dan ada fungsi-fungsi standarnya ya, dan sifat-sifatnya dipakai dalam beberapa hal, dalam beberapa bidang ya ada. Nah, yang kontinu, kalau kita bicara yang kontinu sebetulnya yang menjadi alasan di sini karena untuk membedakan diskrit dan kontinu saja, walaupun dalam fungsi sebaran, dalam statistik non parametrik kita jarang menggunakan distribusi yang kontinu karena dalam statistik sebaran bebas itu hanya diketahui bahwa data berasal dari distribusi yang kontinu titik ya, tidak disebutkan distribusinya apa. Tapi bisa dipelajari sendiri di sini ya. Karena ini mengulang dari statistik matematik ya, statistik atau teori statistik. Tentunya juga sebagai orang yang mendalami statistik itu harus tahu apa itu populasi, apa itu contoh gitu ya. Apa itu populasi, apa itu contoh, harus tahu populasinya apa, contohnya itu apa. Yang jelas contoh itu adalah bagian dari populasi atau himpunan bagian dari populasi ya. Kalau kalian bicara ditanya dalam proposal penelitian ini populasinya apa, misalnya populasinya adalah mahasiswa FMIPA dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu kan, itu kalian harus setidaknya punya daftar mahasiswa angkatan sekian sampai tahun sekian itu sebagai anggota dari populasi. Ya. Sedangkan sampelnya ya sebagian dari itu, ya sampelnya sebagian dari itu. Ya. Oke. Nah, ini teori-teori yang berkaitan dengan statistik matematik, ringkasannya di sini ya, ada sampai pengujian hipotesis dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang mengantarkan ke statistik non parametrik. Nah, mungkin saya rangkum saja di sini ya. Secara umum, suatu metode statistika itu dikatakan non parametrik jika memenuhi salah satu kriteria berikut. Salah satu. Yang pertama, metodenya dapat digunakan pada data dengan skala pengukuran nominal. Tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, juga pada skala pengukuran ordinal. Jadi baik nominal maupun ordinal itu sering disebut dengan data kategorik. Jadi skala pengukuran atau data kategorik itu bisa nominal atau ordinal. Ya. Bedanya nominal ordinal itu kalau ordinal ada urutan, ya urutan, adanya urutan. Nggak mungkin kalian mengurutkan lulus SMA dulu, baru lulus SD, baru lulus SMP, gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau lulus SD dulu, baru lulus SMP, baru lulus SMA bisa. Ya, itu ordinal. Ya, oke. Kalau misalnya jenis kelamin, pekerjaan dan sebagainya itu nominal. Oke. Nah, yang ketiga, metode ini dapat digunakan pada data dengan skala pengukuran interval atau rasio. Ya. Interval atau rasio.
di mana fungsi sebaran pengubah acak yang menghasilkan data tak diketahui. Ya. Jadi sebaran acak pengubah yang menghasilkan data itu tidak diketahui atau diketahui kecuali untuk sebanyak tak hingga parameter yang tak diketahui. Jadi syaratnya itu. Atau katakanlah kalau kalian berhadapan dengan analisis yang harusnya parametrik, karena sesuatu hal, karena asumsi misalnya, oh ini asumsi normalitasnya tidak dipenuhi, sudah ditransformasi juga tidak dipenuhi, atau bisa jadi dari distribusi itu kita ordinalkan, kita gunakan konsep peringkat. Diordinalkan artinya dibuat menjadi ordinal. Atau dikategorikan, dibuat menjadi kategori. Misalnya, kalau kalian punya data umur, awalnya ada umur itu. Masing-masing individu ada data umurnya. Kemudian kalian kategorikan, oke, mereka yang berumur kurang dari 20 saya beri angka 1. Lebih dari 20 sampai 40 saya beri angka 2. Lebih dari 40 saya beri angka 3. Itu namanya dikategorikan. Ya, dikategorikan. Yang tadinya skalanya rasio menjadi bukan rasio, tetapi ordinal. Ya. Gitu. Jadi yang seperti itu kalian berhadapan dengan statistik non parametrik, ya. Tadi sudah saya sebutkan ada istilah bebas sebaran atau distribution free yang tentunya tidak persis alasannya, tapi yang jelas ini bebas sebaran, ya, bebas sebaran bahwa setidaknya hanya berasumsi bahwa distribusinya itu bersifat kontinu gitu aja. Ya. Oke, jadi terus bahasannya apa saja? Nah, bahasannya di sini. Ya. Yang pertama kita bagaimana kalau ingin menguji parameter dari sebuah, sebetulnya bukan parameter, ingin menguji ini apa namanya, proporsi dari banyaknya tindakan yang berhasil, walaupun dalam bahasa parametrik itu adalah peluang gitu, menguji peluang. Nah, andaikan kita punya n tindakan Bernoulli yang saling bebas, ya tadi ya, n tindakan Bernoulli saling bebas, bahwa tindakan Bernoulli itu, ya kalau dikatakan Bernoulli itu ada 2 kategori, berhasil dan gagal dan sebagainya ya. Nah, seandainya dari n tindakan Bernoulli itu kita amati, n-nya berapa ya? N pokoknya n itu bilangan bulat positif, bilangan bulat positif ya. Dari n itu katakanlah banyaknya berhasil itu sebanyak O1. O itu banyaknya observasi, 1 berhasil. Berarti kalau kita notasikan O2 banyaknya gagal, O2 itu sama dengan N dikurang O1. Kan gampang kan? Oh, tinggal ngitung saja kan gitu. Nah, ini kita berhadapan dengan uji karena N tindakan Bernoulli saling bebas, masing-masing karena saling bebas itu kemudian ada asumsi bahwa mereka memiliki tanda petik peluang berhasil yang konstan untuk setiap tindakan, maka atau proporsi yang digunakan untuk mengestimasi peluang itu, ya kita bisa uji. Kalau misalnya kita bisa uji apakah misalnya kalau kita melempar sekeping uang logam, ya sekeping uang logam lah katakanlah n ini, jadi kalau berhasil itu muncul gambar Garuda. Nah ini muncul angka misalnya, saya nggak tahu apa Garuda sekarang berbarengan sama angka atau tidak, katakanlah begitu ya. Nah ini misalnya 10 kali.
Kita amati, lempar 10 kali. Lemparnya harus dengan cara yang sama ya. Tidak satunya dibanting, satunya dilempar tinggi-tinggi sekali dan sebagainya, enggak. Harus dilakukan dengan cara yang sama, katakanlah. Ya. Nah, ternyata di sini kita dapatkan O1-nya itu banyaknya berhasil, banyaknya gambar Garuda ini yang muncul itu 7. Berarti yang bukan Garuda 3. Kan gitu. Pertanyaannya, dengan hasil seperti itu, apakah kita bisa katakan koin yang kita pakai itu seimbang atau tidak? Misalnya, seimbang atau tidak artinya frekuensi kalau mau apa namanya ekstrimnya, frekuensi munculnya gambar dan gambar Garuda itu dan munculnya angka harus sama kalau seimbang. 10 itu kan harus 55. O1 harus 5 ekstrimnya, O2 harus 5. Kan gitu. Permasalahannya sekarang ternyata pengamatan kita itu O1-nya 7. O2-nya berarti 10 dikurang 7, 3. Apakah 10 dan apakah 7 dan 3 itu juga masih dikatakan seimbang melalui pengujian statistik? Nah, yang seperti itu ujinya uji binomial ya. Uji binomial ya. Jadi jika P bintang merupakan sembarang konstanta di antara 0,1 ya, maka pengujian hipotesisnya dapat merupakan salah satu dari yang berikut. Ya, oke. Kan mau diuji itu. Kalau tadi pertanyaannya apakah seimbang cukup ini? Cukup yang pertama ini. P oke, kalau seimbang berarti P sama dengan setengah, ya enggak? P sama dengan setengah. Sedangkan hipotesis tandingannya P tidak sama dengan setengah. Gitu ya. Itu kalau pengujian dua arah. Nah, jangan-jangan begini nih. Pengujian satu arah, oke. Dia enggak ini sepertinya nggak seimbang. Kalau misalnya kalau nggak P-nya P ini kan bisa diganti-ganti nih. Kalau seimbang, masalah seimbang nggak seimbang, ini P bintang ini setengah gitu ya. Tapi bisa jadi P bintangnya itu tidak harus setengah gitu. Nah, jadi secara umum bentuk pengujiannya bisa dua arah, bisa satu arah. Dikatakan dua arah karena tanda hipotesis satu itu tidak sama dengan ya. Dikatakan satu arah karena hipotesis satunya ini arahnya ke kanan, lebih besar kan kanan. Kalau lupa ini kasih tanda garis gini aja. Panahnya ke kanan, gitu kan. Ini ke kiri, P lebih kecil, panahnya ke kiri, kasih garis begini kan kayak panah kiri gitu kan. Artinya ini memang bukan ini. Tidak lebih kecil atau sama dengan itu ya lebih besar. Tidak lebih besar atau sama dengan ya lebih kecil. Gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian kalau kita sebut statistik yang digunakan untuk menguji ini, baik A, B, atau C ini namanya T itu statistiknya, maka T ini sama dengan O1. O1 apa? Banyaknya berhasil, ya, banyak berhasil. Nah, jadi kita harus tahu distribusi dari T ini. Tadi sudah disinggung walaupun sebentar bahwa T ini adalah ya diperoleh dari N tindakan Bernoulli yang saling bebas. Ya, dengan peluang setiap peristiwa berhasil itu konstan. Oleh karenanya T ini adalah variabel yang memiliki sebaran binomial. Binomial ya. Oke. Nah, oke, kita lihat sekarang T binomial. Nah, binomial itu oke, saya larikan dulu ke ini ya, ke Excel. Ke Excel. Saya share Excel-nya. Excel, mana Excel? Belum nampak Excel ya? Oh, bukan.
Excel-nya harus dibuka dulu, open dulu. Oke. Sorry. File new Excel. Oke. Mana enggak? Ya. Nah, gini. Saya perbesar dulu 200. Oke, tadi N-nya 10. N-nya 10 ya. N10. Kalau N10, maka nilai yang mungkin dari sebaran binomial N10 itu adalah dari 0 sampai 10 ya. Dari 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Artinya 0 berhasil. Gagal semua. Atau sampai 10 berhasil ya. Oke. Sekarang misalnya andaikan peluangnya, sorry, ini N-nya sini mestinya, N-nya sini. Sorry. N sama dengan 10-nya sini ya. Ini P-nya. Oke. P-nya. Nah, karena bicara masalah fair apa enggak, seimbang apa enggak, kita taruh P-nya sama dengan 0,5. Nah, gitu ya. 0,5. Nah, sekarang ini peluangnya nih, peluang binomial. Binom gitu ya. Binom dis. Nah, nilainya berapa? Banyaknya berhasil 0 gitu ya. Banyaknya berhasil 0. Kalau di sini titik koma, sorry. Titik koma, banyaknya tindakan 10. Ini banyak tindakan ya 10. Peluangnya 0,5 ya. Peluangnya 0,5, kumulatifnya kalau kita mencari peluang X sama dengan 0, maka ini harus tulis false. Ini fungsi, kalau false itu fungsi kepekatan peluang atau fungsi densitas. Ini fungsi densitas ya. Jadi fungsi densitasnya nilainya ini 0,0098. Agar bisa di copy ke bawah, maka B ya. Ini saya kunci dulu, B3, B4-nya saya kunci ya. Oke. Saya copy ke bawah. Ini untuk mendapatkan peluang-peluang yang lain ya. Ingat ya, jumlah ini harus 1. Ini sudah 1 ini. Ini cuma sum 1 ya. Ini 1. Total peluang 1 ya. Oke? Nah, sekarang begini. Di dalam pengujian hipotesis dua arah, ya, daerah penolakan atau peluang di mana nilai X itu diperoleh adalah dengan menjumlahkan, ya, kalau X-nya itu apa namanya, kalau hipotesis tandingannya dua arah, maka jumlah dari atas dan bawah ini, ya, atas dan bawah. Artinya begini, kalau daerah penolakannya itu 0 dan 10, maka jumlahnya 2 kali 0,0098, ya kan? Nah, ya gitu ya. Jadi ini kan 0,098, ini juga 0,098. Ini simetris karena nilai peluangnya setengah. Kalau ini tidak setengah, kalau ini misalnya 0,4, dia tidak simetris. Antara atas dan bawah nggak sama. Ya. Gitu ya. Nah, jadi oke, oleh karenanya saya kembalikan. Oleh karenanya saya mau buat jumlah di sini, jumlah dari atas. Ini jumlah dari atas ya, sama dengan dulu
Kemudian di bawahnya ini sama dengan ini ditambah sebelah kirinya, ya. Nah, kemudian copy ke bawah, ya, sehingga kita punya fungsi sebaran kumulatif. Ini ditambah ini, 3 ini dijumlahkan, 4 ini jumlahkan gitu ya, sampai jumlahnya sama dengan 1. Itu kalau dari bawah menjumlahkannya. Bawah itu angka terkecil maksudnya. Kalau saya balik begini. Ini 0,098, ya kan? Di atasnya ini sama dengan dia ini ditambah 0,0097, ya kan? Saya kopikan ke atas. Saya kopikan ke atas begini untuk mendapatkan kebalikan dari itu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau sampai dengan 1, ini 0,00977 ya. Dari bawah ya, itu 01 ya. Kalau dari sini 0,01074 juga. Tadi salah. Kalau 0 dan 1 0,01074. Ini juga 0,01074 dari sini ya. Kalau ini sama-sama setengah, kalau ini bukan setengah ya beda kan? Ini 43 misalnya. Bukan ya. Nah, sekarang saya kembalikan dulu. Sekarang kita cari total peluang baik dari atas ini maupun dari bawah ini yang jumlahnya sedemikian rupa sehingga nilainya lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Ya, taraf nyata pengujian. Andai kan kita tetapkan taraf nyata pengujiannya itu 5% misalnya, 5%, ya. Kita lihat. Kalau sampai sini itu 0,01. Tapi kalau sampai sini, kalau sampai 2 ini sudah melebihi ini. Sudah dari satu sisi saja sudah melebihi ini, ya. Sudah melebihi 0,05. Demikian juga dari sini, ya. Kalau hanya 10 dan 9, maka totalnya hanya 0,01074, ya. Tapi kalau lebih dari itu 0,05, ya, lebih ini. Sekarang kalau begitu, kalau misalnya 5% ini, maka daerah penolakannya ya. Tolak hipotesis 0 dari hipotesis tadi ya. Tolak hipotesis 0 jika ya nilai pengamatannya X-nya itu ya sama dengan 0 atau 1 atau 9 atau 10 ya. Karena kenapa? Total dari ini peluang masing-masing ini kalau dijumlahkan jadi X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan ini X-nya besarnya. Enggak apa. X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 9 ya. Ditambah peluang X sama dengan ini tutup tambah peluang X sama dengan 10 gitu ya. Nah, ini X ini sama dengan 2 kali ini. Ini sama dengan sama dengan 0,01 tambah ini ya. 0,02148 masih lebih kecil dari 0,05 gitu ya. Jadi kalau mau dipakai taraf nyata pengujian 5%, kalau ini ditentukan lebih dulu, maka daerah penolakannya adalah kalau X-nya 0, kalau X-nya 1, kalau X-nya 9, atau kalau X-nya 10. Ini untuk pengujian 2 arah. Untuk pengujian 2 arah. Ya. Oke? Terus kalau pengujian 1 arah macam mana? Nah, kalau pengujian 1 arah kita lihat di sini. Nah, kebetulan kalau kita pakai 0,05 ini ya.
taraf pengujiannya tetap saja. Ya, kalau satu arah misalnya lebih kecil, ya 0 atau 1. Ya. Kalau satu arah lebih kecil ya 0 atau 1. Kalau satu arah lebih besar, kalau nilainya 9 atau 10. Paham? Kalau 9 atau 10. Ini kalau pengujian dua arah. Kalau pengujian satu arah artinya tanda H1-nya lebih kecil gitu ya. Tanda H1-nya itu lebih kecil begini ya. Tolak hipotesis 0 jika ya X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ya. Karena peluangnya ya, peluang X sama dengan 0 ditambah peluang sama dengan 1 itu 0,0104 ya. Ya. Karena peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 itu sudah sebesar 0, apa namanya 0104. Kok jauh dari 0, sorry ini. Sama dengan ya. Ini. Kok jauh dari ini? Loh, kalau 0,054 itu lebih besar dari ini, makanya kalau kita tidak terlalu strict dengan alfa ini ya, kita bisa mengatakan begini ya. Misalnya tolak ya A0, jadi A0 ya gitu ya. Bukan hanya dari 0 atau 1, tapi juga dengan 2. Jika peluang X lebih kecil atau sama dengan 2, yaitu ya. Kalau ini tentunya dengan taraf nyata pengujian 5,4 atau 5,5%, bukan 5% ya. Ini sebagai taraf pengujian bisa. Jadi ini bisa dipakai sebagai taraf nyata pengujian. Kalau mau sampai dengan 2. Itu ya. Nah, sebaliknya kalau ini lebih besar, maka yang kita pakai 9 atau 10, bukan 0 atau 1. Jadi peluang X sama dengan 9 atau peluang X sama 10. Kalau mau pakai sampai sini, sampai 8, kalau misalnya tolak hipotesis 0, jika X lebih besar atau sama dengan 8, itu, ini tadi ada keliru tadi ya. Nah, ini copy, sorry. Nah, gitu ya. Ini kalau sampai dengan 8 ini 0,05469 ya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya kita mau mengelaborasinya secara manual, dan harus tahu itu ya. Nah, itu apa namanya dengan Excel-nya ya. Kita kembali ke apa namanya tadi materi saya. Mana tadi? Oke. Ya. Jadi itu. Makanya dicari di sini yang saya sebutkan tadi, T lebih kecil dari T1 itu batasnya. Jadi kalau lebih kecil, jadi T1-nya tadi 2. Di sini lebih besar, T2-nya itu 8. Jadi kalau misalnya striknya alfanya ini 5%, alfa itu harus dibagi 2 nih, alfa 1 dan alfa 2. Ya. Karena P-nya sama dengan 0,5, maka dia simetris. Ya. Simetris, di sini kita bisa tentukan di sini 0,025, misalnya di sini 0,025. Ya kan? Jadi pilih T1 dan T2 sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria ini. Kalau dua arah, kalau satu arah ya satu sisi aja tadi caranya. Nah, bagaimana kalau misalnya, kita kembali ke data dulu yang sini. Kalau misalnya contohnya bukan setengah, ya,
9,5. Tapi nggak simetris di sini. Ini 0, misalnya 75 gitu ya, 0,75. Dan kalau ini 0,75 itu berarti posisi kuartil 3, Ini kan nggak simetris ini. Antara atas di sini, dan dari sini ya, nggak simetris, ya kan? Nah, jadi itu saja sudah. Kalau misalnya kita mau mencari apakah kuartil 3-nya lebih besar daripada nilai sekian, ya kita bisa melihat lebih besar ya, berarti kita menggunakan statistik yang di sini atau tabel yang di sini. Ya. Kalau lebih kecil, misalnya 0,4, gitu ya, 0,4, nah gitu ya. Nah di sini kita melihatnya dari bawah. Nah berarti daerah penolakannya kalau mau alfa 5% ya lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2 itu kumulatifnya 0,04636. Ya. Tuh. Tapi kalau di sini kita menguji P sama dengan 0,4 lawan P tidak sama dengan 0,4, dua arah, tidak sama dengan itu dua arah, kita harus jumlahkan di sini nih, ya. Nah di sini kalau kita cari lebih kecil dari 2, ini 0,4, ya. Tapi kalau di sini ditambahkan lebih besar dari 7, itu ini. Lebih besar dikit, lebih besar dari 0,05 jumlahnya. Ya. Coba ya, ini lebih kecil dari 2, ya, lebih kecil dari 2, ditambah lebih besar daripada 8. Lebih besar dari 7, sorry. Lebih besar dari 7. Nah, ini nilainya sudah melebihi 0,05. Ya. Oleh karenanya, bukan lebih besar dari 7, tapi yang di sini lebih kecil dari 2, ini 2 ya, lebih kecil dari 2 itu di atasnya persis, ya. Ditambah lebih besar dari 8. Nah, lebih besar dari 8 ini 0,048, jadi gitu. Jadi daerah penolakannya lebih kecil dari 2 dan lebih besar daripada 8. Itu apa namanya, nilai taraf nyatanya di sini menjadi 0,04804 atau nilai peluangnya, nilai peluangnya 0,04804, ya. Oke ya. Oke.